God bless everybody. Thank you Pastor Paul. Saya mesti cari dia kalau saya kemari. Biasanya dia berlanglang buana, saya nggak tahu kemana saja. Tapi thank God he's back dari NTT. Melayani keluarga kita yang kurang beruntung. Tapi melalui kehadiran Pak Paul dan GMCC di sana, jemaat di sana pun mengalami Tuhan. Ada amin? So hari ini saya mau memberikan pada Anda 45 menit ya. This is a real test for me. 45 menit saya mau bagikan pada Anda bagaimana hidup lebih dari cukup dan jiwamu resting. Mayoritas orang itu stres karena kalian mengikuti apa yang iblis tawarkan. Oke, apalagi gereja tempat ibadahmu berada di atas mall. Ngomong kiri kanannya. Kalau dengar kata mall, kamu moller bukan? Kalau moller, dompetnya molor. Right? Kalau kamu bukan moller, kalian akan menghargai ada tempat ini di sini. Ini ujian bagi kalian semua. Oke? So, apa yang iblis tawarkan kepada kita semuanya? Mencari yang the best yang dunia bisa tawarkan. Anda pakai gadget apa belakangan ini? Anda pakai merek apa? Seri berapa? Oke? Anda pakai kantor kamu udah pakai AI belum? Kamu pakai brand apa bajunya? Pakai merek apa mobilnya? Is this the latest? Oke, ini semua tawaran iblis di tengah-tengah kehiruk pikukan, di tempat lampu menyala, sinar menyala. Saya heran loh, ada orang ke New York cuman buat foto di Times Square, hanya buat foto begini Times Square, you know. Apa artinya? Ke Glodok juga sama, banyak lampunya. Betul apa tidak? Kenapa sih mesti ke Times Square, mesti ke New York bayar terbang 24 jam, 26 jam, sampai ke sana ada problem sama imigrasi, right? Terus ke sana dicurigai hanya untuk foto dia belakangnya lampu. Berapa lampu di sini? Oke. And then Anda ke Tokyo karena jajannya lagi murah, juga foto di tengah-tengah sinar terang gemilang. Padahal itu sinar bikinan orang, bukan sinar asli. Betul apa tidak? Anda mau tahu kenapa orang overtime? Kenapa orang bisa burn out? Karena kita kerja pakai cahaya palsu. Kalau kita ikutin ritmenya Tuhan, begitu matahari terbenam, semua langit akan gelap. Langsung badan kita akan menerjemahkan apa? Istirahat, tidur. Tapi dengan adanya AI, kita terus bekerja sampai jam 2 pagi. Betul apa tidak? Right? Karena dengan AI, dengan gadget smartphone kita, seluruh dunia dapat dicapai oleh kita jam berapa saja, kapan saja, di mana saja. So sebetulnya kalau kita kerja, kalau semua pegawai kerja dikasih bosnya gadget, smartphone, saya mau tanya pada kalian, kamu pernah nanya gak sama bosnya, minta biaya overtime? Karena begitu kamu kerja, kalian kerja dengan smartphone, Anda tahu? Bos Anda bisa kontak Anda jam berapa saja, kapan saja, di mana saja. Betul apa tidak? Anda bisa pergi ke wedding, ditanya, jangan lupa ya, besok jam 7 laporan taruh di meja loh. And jam berapa dia kontaknya? Jam 12 malam. Terus Anda mesti jawab, beres bos, asal ada bonus overtime. Karena Anda kasih perintah kerja di luar jam kerja. Betul apa tidak? So dunia ini, dan bosnya itu mau mengejar target, mau ngejar omset. Dari awal zaman, iblis diberi kuasa atas dunia oleh Adam pertama. Dan iblis mendapat kuasa itu melalui rayuan, godaan, temptation. Satan, ingat ya, saya nggak tulis, next slide please. Saya nggak tulis pakai kata setan, itu senyatan. Right? Ini Satan. Jadi buka sebentar ke Wahyu 12. Coba semua buka Alkitab. Tuh, kamu kalau nggak buka Alkitab, berarti kamu memang datang kemari mau main-main. Itu saya masuk kemari aja, ada 2 anak diputer-puter di kursi itu apaan itu? Ya itu paling laku sekarang itu kata pengantar saya. Itu paling laku sekarang, karena zaman liburan. Semua anak pada main itu di kursi yang diputer-puter itu. Kursi apa itu? Kursi pijat kah? Anda lihat gak di lobi di bawah? Did you see it? Right? Nah, oke, Wahyu 12, katakan sama-sama. Ayat 9 dan 10. Revelation 12, 9.
Oke, katakan sama-sama. 2, 3. Dan naga besar itu si ular tua. Ular apa? Yang disebut iblis atau bukan setan loh ya. Iblis atau saya mau tanya, ada berapa iblis? Ada berapa setan? 1. Ada berapa setan? Buka Markus 16 ayat 18. Hari ini kalian jarinya akan berjalan di halaman suci. Ya, bukan di halaman di jari pegang kartu ATM terus. Oke, katakan sama-sama. Markus 16, 17, 3, 4, 5. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang percaya. 1, mereka akan mengusir. Berapa banyak setan-setan? Tak terhitung, karena ini majemuk. Betul betul tidak? Berapa banyak setan? Berapa banyak iblis? Jadi kalau lagi marah-marah ngomong hati-hati ya. Setan lo, hati-hati lo. Ya, kamu gak bisa manggil ciptaan Tuhan setan ya. Itu menyakiti hati Bapak kita loh. Sama kalau kamu punya anak, anakmu dibully, kira-kira bapaknya marah gak? Bapaknya pasang badan gak? Mama pasang badan gak? Apalagi Bapak kita di surga, anaknya dipanggil setan. Amin. Oke, good. Ada berapa setan? Ada berapa setan? Siapa bosnya setan? Satan. Ada berapa setan? Siapa bosnya? Satan. Katakan Satan. Jadi kalau kamu panggil setan, kamu panggil anak buahnya, kroconya. Kalau kamu ikat orang kuatnya, bosnya, habis setannya. Gak ada daya sama sekali. Ingat Matius 12, kalau engkau masuk ke rumah, kamu ikat dulu orang kuatnya. Jangan anteknya. Selama orang kuatnya belum habis, anteknya akan bekerja. Tapi kalau orang kuatnya diinjak, dimatiin dulu, setannya berhenti. Ada amin? So musuh kalian siapa? Musuhmu siapa? Kita uji nih penggembalanya. Musuhmu siapa? Saya apa sah? Saya apa sah? Sah apa saya? Bentar. Satan telah menggoda kita semua, menggoda manusia. Bagaimana dia menjatuhkan Adam melalui menggoda istrinya, betul apa tidak? Satan menggoda manusia dengan keinginan untuk I have to wear the best, I want to look the best, saya mau memiliki yang the best, yang dunia bisa tawarkan. Kalau orang belum punya, saya yang pertama naik mobil listrik. Saya mau parkir depan lobi dan semua orang lihat. Saya nyetir BYD. Tuh, ramai kan? So, kebanggaan manusia itu digoda sama setan. Atas untuk selalu bangga akan dirinya sendiri. Atas apa yang kita pakai, apa yang kita miliki. Ini kalau menjadi identitas kalian. Oke, kalau Anda perhatikan Matius 4, Lukas 4, pada waktu Yesus pertama kali mau pelayanan di bumi, dia diuji dulu loh. Ya, kalau sekarang orang mau kata, oh aku udah panggilan Tuhan. Dan aku mau menjadi hamba Tuhan, aku mau mengabarkan Injil. Langsung ke gerejanya berkata, kamu mesti ke sekolah Alkitab dulu. Itu bukan diuji loh. Itu untuk masukin informasi sampai ke otak loh. Tapi belum tentu apa yang kamu baca pakai otak bisa masuk ke hatimu. Karena bagaimana engkau mengikuti Tuhan bukan dari intelek tapi dari hati. Dan untuk tahu apakah engkau hatimu dipengaruhi dan diubah oleh firman Tuhan harus ada ujian. So Yesus 30 tahun persiapannya untuk menjadi hamba Tuhan. Berapa puluh tahun? Yohanes Pembaptis berapa tahun? Cuman beda 6 bulan usianya. Pelayanannya cuma beda 6 bulan. Yohanes dulu keluar baru Yesus. Bukankah dia menyiapkan jalan? Betul apa tidak? Sebelumnya di mana? Di mana Yesus, di mana Yohanes Pembaptis? Padang gurun. Kalau sekarang hamba Tuhan kebanyakan di mana? Di sekolah Alkitab. Pada waktu ujian terjadi, jatuh. Karena Anda diuji di padang gurun
untuk tetap berjalan membangun otot iman kalian, otot emosi kalian untuk sejalan selaras dengan Tuhan, untuk selaras dengan firman Tuhan sampai kamu adalah firman yang menjadi manusia. Buktinya apa? So, Yesus dibaptis Sungai Yordan, langsung dia keluar, langit terbuka, Roh Kudus memenuhi dia dalam bentuk burung merpati muncul. Dan langsung Yohanes Pembaptis berkata, kalau engkau melihat orang yang di atasnya turun seperti burung merpati, itu dia. Dia yang akan kuutus. Kemudian bapaknya dari surga berkata, ini loh anakku, kepadanya aku berkenan. Saya mau tanya, sampai titik di Sungai Yordan, dia dibaptis selam, Roh Kudus turun. Khotbah berapa kali Yesus sebelumnya? Berapa mujizat dia udah lakukan? 0. And yet Allah Bapa panggil dia, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Kalau sekarang menjadi hamba Tuhan, jago bikin khotbah enggak? Anda bisa bikin khotbah, nyontek aja bisa kok. Semua khotbah saya enggak 100% milik saya. Enggak 100% pewahyuan untuk saya. Tapi saya mendapat pewahyuan dari orang lain. Tapi kalau itu bukan menjadi pengalaman hidup saya, it doesn't mean anything. Enggak ada artinya. Kamu hanya memberitakan apa yang orang lain ketemu kan. Ngapain dengar suara Tuhan dari orang lain? Mendingan dengar suara Tuhan sendiri. Betul apa tidak? So setan datang. Satan. Iblis datang. Setelah diumumkan oleh Allah Bapa, seluruh langit mendengar seperti guntur. Ini anakku, kepadanya aku berkenan. Dan dia dibawa sama Roh Kudus ke padang gurun. Anda pernah dibaptis Roh Kudus? Setelah dibaptis Roh Kudus dengan bahasa kira lalalala, hidup kamu tambah lalalala, apa tambah trilili-lili? Anda tahu? Begitu banyak pencobaan yang kamu hadapi dan itu trilili dan tralala tidak terjadi apa-apa. Dan gak ngapa-ngapain. Betul apa tidak? Malah kamu muntah-muntah. Betul apa tidak? Karpet mesti disampo terus. Biaya meningkat. So persepuluhan mesti setia. Persembahan kasih mesti meningkat. Karena persembahan kasih mesti di atas perpuluhan. Itu benih yang akan dilipat gandakan Tuhan. Perpuluhan tidak pernah dilipat gandakan Tuhan. Karena perpuluhan milik Tuhan. Right? Semakin kamu dibaptis Roh Kudus, sukacita dalam Tuhan, itu kayak anestesia. Besoknya siap-siap ya. Ada problem di perkawinan, problem di kerjaan, problem di keuangan, problem anak, problem. Anda berdoa, coba doanya kayak apa? Nggak ngapa-ngapain, lili-lili. Itu hanya bukti bahwa Roh Kudus datang. Seperti kamu tangannya masukin ke colokan listrik. Coba masukin bentar. Semua yang sebelah kiri yang dekat dinding. Masukin jarinya sebentar ke colokan listrik please. Kok kamu berkutik kenapa? PLN. Udah dibayar kok. Coba masukin jarinya. Kenapa gak mau masukin jarinya? Kenapa? Terus kesetrum terus kenapa? Kalau kesetrum kenapa? Apa? Mati? Mati? Coba dulu dong. Kalau mati langsung. Ini Bapak ini loh. Coba dulu. Itu recharge bukan? Nah, seperti powerfulnya kata Bapak Gembala Paulus, masukin jarimu ke colokan listrik, mati, kesetrum mati. Kalau di gereja lain mereka mengatakan, berdiri rambutnya, tekanan tinggi, listrik masuk, pingsan. Kalau ini langsung dut man. Sekarang kamu dimasukin oleh kekuatan kuasa yang bikin langit, bumi, laut dan isinya. Masuk ke badan fana dari tanah ini. Bagaimana gak bergetar? Tapi Anda gak bisa tiap kali bergetar terus. Orang pikir kan kenapa kesurupan setan atau apa? Betul gak? Itu cuma pengalaman sekali. Buktinya kamu dipenuhi Roh Kudus. 1, kamu akan bisa bernubuat. 2, kamu bisa mendapat mimpi. 3, kamu dapat penglihatan. Vision, dream, and prophecy. Itu bukti kamu dipenuhi Roh Kudus. Sejak Roh Kudus datang ke kalian, dia seorang penolong. Katakan seorang penolong. Seorang pribadi. Dan Anda gak terima sepanggal-sepanggal.
Kalau Paulus, waktu Pak Paulus menikah dengan Ibu Nelly, mungkin nggak dia menikah tadi pada hari pemberkatan nikah, dia cuma dapat kaki kiri Ibu Nelly. Dan dia berkata, nggak puas aku kawin begini, more. Besoknya dikasih kaki kanan. Dia bilang nggak komplit, more, tambahkan, curahkan lagi. Curahkan cintamu nggak komplit kalau cuma 2 kaki 2. Kasih tangan kiri, kasih tangan kanan. Bulan depan, tahun depan, leher. Tahun terakhir, muka. Ada nggak orang kawin kayak gitu? Apa begitu pemberkatan utuh orangnya dapat? Begitu kamu lahir baru, utuh Roh Kudus masuk. Dan waktu dia keluar dari dalam kalian, kamu kesetrum sama kuasa kebangkitan Tuhan. Dan tujuannya menjadi saksi Kristus. Bukan tiap kali altar kor, karena kesetrum terus. Pegel, nanti pulang pakai koyo cabe. Karena kamu yang gerakin. Are you hearing me? Dewasa dalam pemikiran, oke? Itu pengalaman sekali. Tetapi bertemu sama Roh Kudus harus setiap hari. Setiap hari. Yesus punya irama hidup, setiap hari dia ketemu sama Bapaknya. Dan selalu dia bekerja atas perintah Bapaknya dengan kuasa Roh Kudus. Coba lihat ke Kisah Rasul 1 sebentar. Ayat 1, 2, 3. So aliran geter-geter stop. Oke, pegel kalian. Nanti copot loh sendimu. Oke, Anda udah geter-geter gak berubah lagi karakternya. Tujuan Anda dipenuhi Roh Kudus untuk karakter Kristus dibentuk di dalam Anda. Ada amin? Kisah Rasul 1, gak ada di slide-nya. Oke, ayat 1, 2, 3, 4. Oke, katakan sama-sama ya, lidah seorang murid, pena yang mahir menulis. So, jangan jadi pendengar, jadilah pelaku firman. Amen. 3, 2, 1. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama, aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus. 2, sampai pada hari dia terangkat, Isa Al-Masih. Sebelum itu, katakan sama-sama yang keras ya. 2, 3. Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada. So apa yang dikatakan Yesus ke murid-muridnya, ke rasul-rasulnya? Perkataan Roh. Kalau Yesus tergantung Roh Kudus, apalagi kita. Dan orang berkata, coba kita hidup zamannya Yesus di bumi ya. Wah luar biasa tuh mujizatnya tuh. Wah kita semua pasti sehat. Mujizat. Anda tahu nggak kita dikasih yang lebih hebat dari mereka, murid-muridnya. Mereka cuma ketemu Yesus di tempat yang Yesus kunjungi loh. Kalau Yesus ada di Kapernaum, Galilea nggak mengalami apa-apa. Kalau Yesus di Galilea, Kapernaum nggak mengalami apa-apa. Nazaret nggak mengalami apa-apa. Tapi semenjak dia balik ke surga, Rohnya Kristus senantiasa hidup di dalam kita. Mestinya kita lebih hebat daripada para rasul. Tapi Anda mesti mengerti firman Tuhan. Dan Roh Kudus adalah penulis firman Tuhan. Dan isi hatinya Roh Kudus adalah Alkitab. Jadi kalau datang ke ibadah nggak bawa Alkitab, cuman bawa smartphone ada apps Alkitab, tidak sama. Anda harus bawa Alkitab. Karena itu surat cintanya Tuhan bagi Anda dan saya. Kalau Anda mau ngalami revival. Ada apa? Ada amin? Balik ke slide please. So, pada waktu Anda jatuh dalam dosa karena Satan menggoda kalian. Dengan keinginan yang dunia bisa berikan yang terbaik. Maka muncullah kebanggaan atas diri Anda sendiri. Atas apa yang kau pakai, atas apa yang kau miliki. Dan ini adalah kesalahan umum dari pengelolaan keuangan. Anda mau tahu kenapa orang Kristen miskin? Karena salah ngelola. Nah dengerin saya ya. Yesus masuk ke padang gurun dicoba iblis ya. Dengerin kata-katanya iblis. Kalau engkau anak Allah. Si iblis tahu nggak? Yesus udah nggak makan nggak minum 40 hari. Tahu nggak? Tahu. Kalau engkau anak Allah seperti diumumkan di surga tadi. Ubah nih batu jadi roti. Dan jawaban Yesus udah 30 tahun ya. Diuji dan disiapkan. Isinya Yesus firman menjadi manusia. Yohanes 1:14.
Diuji, betul nggak dia firman jadi manusia? Dan dia jawab dengan tenang. Kalau Pantekosta sama karismatik, dalam nama Yesus, pergi. Suara Tuhan pun ditengking. Apalagi kalau kasih persembahan, seluruh gajimu, itu buah sulung milik Tuhan. Pasti ditengking suaranya. Salah dengar. Setan. Salah. Kata Ibu Indri, Satan. Tapi kalau terima omset, kenaikan gaji, haleluya. Tuhan, kau baik Tuhan. Kau sungguh indah. Wah, langsung mesra. Begitu disuruh lepaskan gaji pertamanya, setan. So kira-kira orang di gereja tuh ngerti suara Tuhan sama suara setan, tahu bedanya gak sih? Untuk Anda tahu, Anda mesti kuasai Alkitab itu. Itu suara Tuhan. Pada waktu iblis berkata, yang Roh Kudus yang bawa loh, so siap-siap ya. Yang mau dibaptis Roh Kudus hari ini, Pak Paulus akan doakan kalian, terima baptisan Roh Kudus. Begitu Anda pulang, langsung besoknya iblis berkata, Roh Kudus, kasih saya dong, saya mau coba dulu deh. Dia diberi Roh Kudus belum? Roh Kudus, setan yang minta loh. Anda ingat Ayub gak? Bukankah setan tanya ke Tuhan, sentuh tuh hambamu si Ayub tuh. Kalau kau sentuh mobil listriknya dia yang pertama, kamu sentuh dia punya property developmentnya dia, pasti dia kutuki engkau. Dan Allah ngomong apa? Semua yang dia punya, silakan sentuh. Jangan kau sentuh nyawanya. Semua harta yang Anda setengah mati kumpulin, sampai nangis-nangis, sampai cerai-cerai, sampai ngutang-ngutang, sampai pinjol-pinjol. Dengarin baik-baik. Itu semua boleh disentuh iblis. Tapi nyawamu milik Tuhan. Jiwamu milik Tuhan. Nangkep ya kalian ya? So Anda tahu harga yang paling mahal itu apa? Emas perakmu atau nyawamu? Ya. Itu di ekonominya Tuhan ya. Bukan ekonominya dunia loh. Anggap? So iblis berkata, Roh Kudus bawa ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kalau engkau anak Allah ubah batu jadi roti. Dan jawaban Yesus dengan tenang, tidak nengking-nengking. Ada tertulis. Ulangan 8. Sesuai ada tertulis di ulangan 8. Dia gak sebut ulangan 8. Ngapain ngomong sama setan? Manusia tidak hidup dari roti saja. Tapi setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah Bapa. Setannya mundur. Dibawa lagi dia ke tempat yang tinggi sekali. Semua kerajaan di dunia ini aku bisa berikan pada kamu. Sembah sekali. Kau akan gue berikan semua kerajaan ini. Kira-kira Yesus ngakak gak sih sama si iblis ini? Orang kalau serakah tuh bodoh. Dan lupa daratan. Apakah setan tahu Yesus itu Tuhan? Tahu dong. Dan yang Yesus dengan tenang berkata, ada tertulis. Sembahlah Tuhan Allahmu. Dan sembah dia aja. Dibawa lagi ke bumbungan yang paling tinggi. Dibawa ke gunung. Kamu lompat. Nanti kan ada tertulis. Malaikat akan datang menopang kakimu. Sehingga kamu gak tersandung. Dia pakai ayat Mazmur 91 loh. So iblis tahu ayat gak? Lebih tahu dari, serentak jawabannya. Jadi setan lebih pintar dari kau. Betul apa tidak? Dan Yesus menjawab, ada tertulis, jangan kau mencobai Tuhan. So 3 pencobaan itu apa sih yang dicobain? Anda mau tahu? Kalau engkau anak Allah, ubah nih batu jadi roti. Kamu itu gak ada apa-apanya kalau kamu gak bisa bikin apa-apa kalau sebagai anak Allah. So 3 identitas yang orang dunia pakai dari Satan. Kamu adalah apa yang kau punya. Kamu adalah apa yang bisa kau lakukan. Dan kamu adalah apa kata orang. Berapa populernya kamu. So semua orang berdoa supaya populer. Semua orang berdoa supaya lihat. Dari mobil listrik pertama, rumah di tempat villa di puncak, rumah di daerah mana, rumah kedua di daerah mana, anak 4 ada 5 rumah semuanya. Semua nanti apa kata orang.
Oh betapa hebatnya kamu, akumulasinya banyak sekali hartanya. Itu yang setan bikin. Anda mau tahu apa yang Yesus lakukan? Setelah dia menjawab semua dengan ada tertulis, iblisnya mundur. Cari waktu lain lagi. Dan kalau engkau nggak mendapat apa yang kamu mau, supaya tetangga menghargai kamu. Kalau kau nggak bisa melakukan sehebat orang lain, kompetisi spirit akan ada pada kamu. Itu kanker nomor 1 untuk membunuh imanmu. Dan kamu nggak kemana-mana, nggak jadi terkenal sama sekali, ya gitu-gitu aja. Lu kok ikut Tuhan gitu-gitu aja sih? Pasti setan akan kirim utusan-utusannya. Dan Anda akan namanya STRESS. Apa tuh? Sering gak kamu ngomong kamu stres? Ayo. Mesti ngaku. Kalau ngaku setan ditelanjangi. Kalau gak ngaku penjara penuh. So setiap problem yang isunya adalah kebanggaanku, aku mesti bisa pakai, miliki, menjadi populer nih, orang kaya nih, dia punya ini, dia orangnya hebat. Hati-hati ya kalau ada orang nyanjung kayak gitu, kamu udah jatuh dalam kesalahan pengelolaan hidupmu, terutama keuangan. Setiap problem yang isunya adalah semuanya itu untuk selfish pride. Sombong, kesombongan, egoisme, kesombongan. Kesombongan adalah yang membuat Lucifer menjadi iblis. Dari tempat tertinggi, malaikat penghulu paling top, menjadi makhluk paling hina, paling terhukum, paling terkutuk di bawah dasar bumi yang gak ada dasarnya. Orang yang sombong, gampang kita lihatnya orang sombong. Gampang lihatnya gimana? Ya kelihatan sombongnya. Ngomongnya ngomong gede. Iman pun ngomongnya gede. Tapi si orang itu gak bisa lihat kalau dia itu sombong. Anda tahu gak? Kamu sadar gak untuk kamu sombong? Dan di setiap kita ada sombong loh. Kalau enggak saya gak bisa bagikan. Menyadari ada dalam diri kita paling sulit. Kecuali kamu berdiam di kaki Tuhan seperti Daud. Pada waktu kau berdiam, kamu akan mendengarkan semua suara emosimu. Paling sulit menjadi Kristen, melakukan Mazmur 46 ayat 11. Berdiamlah dan ketahuilah aku Tuhan. Itu paling sulit, gampang sekali dengar khotbah. Udah gak usah ngapa-ngapain, Anda gak nyatet loh. Kalau di gereja saya kalian semua mesti nyatet loh. Kalian sukanya memfoto, memvideo, ilegal. Oke? Nah untuk Anda mengenal bagaimana kita itu cenderung ketarik dan tergoda nafsunya gila-gilaan untuk menerima yang the best yang tahun ini sediakan. Handphone the best, mobil the best, rumah paling bagus, paling mewah, anak sekolah di universitas paling mahal, paling top. Untuk Anda mau kenal orang kayak gini, saya perkenalkan satu pribadi namanya keponakannya Abraham, namanya Lot. Kalau Anda ikutin hidupnya Lot, saya jamin Anda akan hancur. Kalau Anda ikuti hidupnya pamannya, penatuannya, Anda akan sukses. Bahkan Abraham dikenal sebagai sahabat Allah. Yang dikenal sebagai bapak segala bangsa. Yang ketiga, dia dipanggil the father of faith, bapak iman. Ingat ya, orang diselamatkan karena iman loh. Bukan karena pekerjaannya, peraihannya, keterkenalannya. Kita baca sama-sama ya, Kejadian 13 ayat 1-15. Semua katakan sama-sama, oke? Kita punya lidah kan ya? Pakai, alright? 1, 2, 3. Maka pergilah Abram dari tanah Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya. Dan segala kepunyaannya. Dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Adapun Abram sangat kaya. Banyak ternak, perak dan emasnya. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan. Dari tanah Negeb sampai dekat Betel. Di mana kemahnya mula-mula berdiri. Antara Betel dan Ai, ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil Tuhan. So Abram punya hubungan dekat gak sama Tuhan? 100%. Lanjut. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai
domba, lembu, kemah. Tapi negeri itu tidak cukup luas bagi mereka untuk diam bersama-sama. Sebab harta milik mereka amat banyak. Sehingga mereka tidak dapat diam bersama-sama. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Saya mau tanya, berantem gara-gara apa? Harta benda. Nangkap ya? Dengerin nilai ilahinya Allah di dalam Abram. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Lanjut. Maka berkatalah Abram kepada Lot. Dengerin perkataannya Abram. Janganlah kiranya ada perkelahian antara engkau dan aku. Antara para gembalaku dan para gembalamu. Sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku. Lanjut. Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Nah, hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan dan berkemah di dekat Sodom. Adapun orang Sodom sangat jahat dan berdosa terhadap Tuhan. Lanjut. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri ke timur dan barat, utara dan selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya. Sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Nah, apa yang Anda dengar tadi? Apakah Abram sangat bijaksana? Sangat rendah hati? Atau serakah? Wah, aku yang tua, aku pernah tua. Aku mau memilih tanah yang paling bagus dong. Mereka udah berantem ya. Gara-gara harta loh. Dan yang ribut bukan Abram loh. Anak buah. Jemaat bisa ribut, gembalanya mungkin gak ribut. Tapi supaya gak berantem, dan Abraham yang lebih mementingkan hubungan kerabat keluarga daripada harta, dia yang mengalah. Kalau Anda ikut Tuhan, hubungan sesama di atas kepemilikan. Kita melihat di sini Lot dengan bodoh memilih apa yang dunia tawarkan. Betul apa tidak? Kenapa kok bodoh? Karena pilihannya goblok. Kenapa kok goblok pilihannya? Kita lihat Kejadian 13 lagi, ayat 10-13. Slide-nya ikutin terus ya. Ikutin slide-nya, oke? Lalu Lot melayangkan pandangnya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan. Indah gak? Apa yang dia pilih indah gak? Tapi dia tahu gak itu dekat Sodom Gomora? Dia tahu gak penduduknya jahat semua melawan Tuhannya Abraham? Tahu gak? Tahu. Kalau udah tahu ada orang jahat, kamu pilih tanah bersama orang jahat demi kenyamanan, demi ekonomi dunia yang praktis-praktis aja hidup ini. Kira-kira Anda memilih untuk hancur gak suatu hari? Lanjut ya, katakan sama-sama. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu dia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Abram menetap di tanah Kanaan. Tetapi Lot menetap di kota-kota lembah Yordan berkemah dekat Sodom. Katakan sama-sama kalimat terakhir. Adapun Sodom sangat jahat dan berdosa. Anda mau lihat apakah Anda Lot apa Abram? Kita lihat ciri-cirinya. Seperti apa Lot itu? Semua ditulis untuk pelajaran bagi kita loh ya. Tidak ada satu ayat untuk menemukan buku. Allah pakai untuk mengajar kita. Roma 15 ayat 4 katakan itu. Oke, mari kita lihat. Ciri-ciri manusia seperti Lot. Nomor 1. Hanya memikirkan dirinya sendiri dan ternaknya. Makanya dia pilih lembah yang banyak airnya. Kenapa?
ternak gak ada air mati. Logika kan? Lot memilih tanah yang banyak airnya. Pilihan yang sangat ekonomis dari sudut pandang dunia. Apa ekonomis secara dunia? Kamu jadi peternak, gak ada air, ya mati ternakmu. Anggap ya. Tetapi pilihan Lot sangat gak bijaksana. Dan sangat mementingkan dirinya sendiri. Dalam ekonominya Allah Tritunggal. Kita punya Allah Tritunggal ya, bukan cuma satu loh. All three. Sepakat. Lot gagal. Anda mau tahu kalau mau bikin pilihan yang bijaksana? Nomor 1. Jangan niru Lot. Nomor 1 yang ngajak Lot keluar dari Ur Kasdim siapa? Tuhan apa Abram? Abram. Apakah Abram disuruh Tuhan bawa Lot? No. Tapi karena dia paman, dia kasihan, diajak sekalian. Nangkep ya? Kira-kira musuhnya Lot diajak Abram, Lot itu ada sungkan dikit gak sama Abram? Musuhnya kan tanya nasihat sama beliau dong. Betul apa tidak? Gak digubris, langsung dia pilih yang lampunya bersinar, yang subur, yang ternaknya gemuk-gemuk, bisnis, cattle, jual daging wagyu, laku semua, omset tinggi sekali, 1 triliun. Right? And Lot waktu memilih tidak konsultasi sama Tuhan. Dengan cara apa? Dia gagal memberi hormat ke pamannya Abraham yang adalah penatuannya. 2, Lot mengabaikan resiko-resiko yang tinggi dengan mempertaruhkan nyawanya dan keluarganya untuk milih hidup dekat Sodom Gomora. Padahal Sodom Gomora isinya orang jahat dan orang berdosa. Ini orang egois gak nih? Lot itu suami yang kawin apa suami lajang? Anda mesti tanya loh, Anda dengan siapa Anda menikah? Anda tanya, kita hidupnya menjadi 2 jadi 1 daging atau kamu daging 2? Lot tidak hidup sebagai 1 daging. Dia gak pusing keluarganya. Nah konsekuensinya apa? Menjadi orang seperti Lot. Kehancuran pasti dapat diprediksi. Kita lihat Kejadian 14 ayat 11 sampai 17, 19, 20, 22, 24. Di Kejadian 14 katakan sama-sama. Sodom dan Gomora dikuasai Raja Kedorlaomer dengan seluruh kontingen raja-raja kerajaan lainnya. Yang merampok dan menyita dan nangkap Lot dan segala harta miliknya. Itu bukan disegel ya, segala harta miliknya. Dan dikatakan segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh. Lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abraham beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi sebab Lot diam di Sodom. Lanjut. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram. Orang Ibrani itu yang tinggal dekat pohon-pohon terbantin kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yaitu teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannya orang-orang yang terlatih. Yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya untuk melawan musuh. Dan mereka mengalahkannya, mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Damsyik. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu. Juga Lot, anak saudaranya itu. Serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya. So lihat cara raja duniawi membalas kebaikan Abram. Jadi Anda tahu nggak nih, mereka tinggal dekat Sodom Gomora. Kemudian ada negara lain, kayak Kedorlaomer, pakai 5 tentara tim kerajaan lain, nyerang Sodom Gomora. Termasuk dirampas semua ekonominya, termasuk Lot nyawanya di ujung tombak. Dan hartanya Lot hilang semua. Dan Anda mau tahu siapa yang bersyafaat buat Lot? Siapa yang nyelamatin Sodom Gomora? Dan kenapa Sodom Gomora selamat? Gara-gara doa syafaat pamannya. Yang nyelamatin omnya sendiri. Setelah menang, beres kembali kekayaan Sodom Gomora. Orang Sodom Gomora datang ke Abram. Dengerin apa yang dikatakan. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia. Maka keluarlah Raja Sodom menyongsong Abram ke lembah Syawe, yaitu lembah raja. Dengerin kata-katanya.
Lalu dia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Dia memberikan apa? Untuk kemenangan itu dia berikan apa? Persepuluhan selalu itu dihidupi oleh Abram, dikembalikan ke Tuhan. Kita lihat integritasnya Abraham. Kalau Lot mau enaknya aja, gampangnya aja. Tetapi kata Abram kepada raja negeri Sodom itu, aku bersumpah ya, demi Tuhan Allah yang maha tinggi pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak. Supaya jangan kau berkata, aku yang membuat Abram jadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Anda melihat sumber kekayaan Abram adalah Allah? Dia gak mau. Dari teman-teman orang jahat yang mau ngancurin keponakannya dia gak mau. Dia gak mau dapat uang sogokan, uang pelicin, uang tanda terima kasih, dia gak mau terima sama sekali. Dan langsung dia berkata, hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol dan Mamre, biar mereka yang mengambil bagiannya. Tapi aku, sumpah aku gak mau sentuh, karena kekayaanku datang dari Tuhan. Itu ciri-ciri orang integritas. Makanya waktu ribut, keponakan ribut tentang harta, Abram gak mau ribut. Dia lebih mencintai Lot daripada rebutan harta dan tanah. Kalau bukan karena integritas pamannya Lot, yaitu si Abraham, nyawa dan harta Lot, keponakan Abraham sudah habis. Kenapa kok Tuhan kasih kemenangan? Karena integritasnya Abraham. Anda boleh ngalami tantangan, tapi kalau Anda orang berintegritas, Tuhan selalu bela. Tuhan selalu tegakkan. Dan dia sesudah itu udah diselamatin di Kejadian 14 dari serangan ke Omer. Apakah si Lot bertobat ninggalin tanah Yordan, tinggalin tanah dekat Sodom Gomora? Enggak, tetap di situ. Enggak kapok. Kalau kita udah dihabisin harta kita, keluarga kita, mendingan pindah dong. Betul apa tidak? Enggak, tetap bertahan. Sampai di Kejadian 19, sekali lagi Lot ditolong. Sekali yang pertama dia ditolong oleh doa syafaat pamannya. Anda ingat gak Abraham berdoa? Tuhan, kalau ada 50 orang benar, apakah engkau akan musnahkan? Dan Tuhan berkata tidak. 45. Enggak, karena engkau yang minta. 30 orang benar. Enggak, aku gak musnahkan Sodom Gomora. Oke, 10 orang benar. No. 5. Enggak, aku gak akan curi. Karena engkau. Anda tahu gak kenapa dia nego? Karena demi Lot, selamat. Anda bisa hidup berantakan, tapi kalau nggak ada pendoa syafaat, habis loh. Di Kejadian 19, tetap Lot kembali berkumpul sama Sodom Gomora. Kali ini, sekali lagi kita lihat si Lot mesti diselamatkan oleh doa syafaat pamannya. Dan nyawa Lot kali ini diselamatkan oleh para malaikat-malaikat yang memang datang ke bumi untuk bakar Sodom dan Gomora dengan api belerang. Sampai Allah berkata, pada waktu malaikat datang kamu disuruh keluar, lari, jangan lihat ke belakang. Kalau kau lihat ke belakang kau jadi tiang garam. Dan Anda pernah baca Injil Yesus Kristus? Dr. Lukas tulis, satu ayat isinya cuma 3 kata ini. Ingat istri Lot. Di akhir zaman ini kalau hatimu cinta uang, akar segala kejahatan adalah hati cinta uang. Uangnya cuma kertas ya. Tapi hatinya itu yang isu. Kalau engkau seperti itu, kamu akan jadi tiang garam. Ingat istri Lot. Kalau kalian ada isu dengan perpuluhan, dengan persembahan kasih, you are some. Kamu mesti belajar bahwa aku adalah Lot. Dan Anda tidak akan bisa. Seluruh keselamatan mau dijamin masuk surga, tergantung bagaimana hubunganmu dengan uang. Waktu Yohanes Pembaptis ditanya sama orang-orang Farisi, apa yang mesti kita lakukan setelah dia khotbah? Kamu keturunan ular bludak. Ingat ini? Bertobat berilah dirimu. Dibaptis. Dan mereka katakan, kita mesti gimana bertobatnya? Kalau engkau lihat orang tidak berpakaian, copot bajumu, kasih dia baju. Kalau kau lihat orang yang tidak punya makanan, kasih makananmu. Bagaimana pertobatan berhubungan dengan hati yang berubah. Dari cinta uang menjadi cinta Tuhan.
Anda ingat Sakyus? Bukankah menarik sekali? Pada waktu itu Anda tahu Sakyus adalah koruptor. Daftar hot list KPK. Dan Sakyus itu pendek. Kate. Dan dia kepingin lihat karena dia ada dengar tentang Yesus. Dia kepingin lihat Yesus kayak apa sih? So dia manjat pohon sikamor, bukan pohon ara, pohon sikamor. Dan waktu dia naik, Yesus pas lewat, sengaja lewat. Sakyus turun, hari ini kau mau makan di rumahmu. Dan dia lari, gini, pandekan kakinya. Dia lari ke rumah, begitu Yesus masuk ke rumahnya, dengerin pengakuannya Sakyus. Hari ini siapa yang kuperas? Balikan 1,5 kali. Siapa yang kucuri hati? Balikan 4 kali lipat. Yesus langsung ngomong. Yesus belum khotbah loh. Yesus belum khotbah. Di hadirat Tuhan, hatimu akan dioperasi Tuhan. Hari ini keselamatan masuk ke dalam rumah Sakyus. Kau Sakyus, keturunan Abraham. Anda mau tahu kenapa Lot tidak pernah balik keluar dari Sodom Gomora? Karena dia nggak berubah hatinya. Sakyus berubah. Pertobatan berurusan dengan bye-bye cinta uang dan hello cinta Yesus. Sepi sekali di tempat ini ya. Mengerikan buat saya. So pelajaran apa yang kau peroleh? 3 menit terakhir ya. Pelajaran apa yang kamu peroleh pagi hari ini? Lompat ya ke slide-nya pelajaran. And Lot membuat keputusan independen dari Tuhan Allahnya. Dengan memilih tanahnya sendiri, yang dipandangnya sendiri, tanah terbaik yang paling menguntungkan. Tetapi dalam waktu sangat singkat, Lot kehilangan semuanya, termasuk istrinya menjadi tiang garam. By the way, Anda gak bisa kaya cepet, gak bisa. Pada saat Anda menanti untuk berkat Tuhan turun, di situ karakter Kristus dibentuk dalam kamu. Menanti Tuhan adalah kunci kedewasaan rohani. Abraham menghormati Allah dengan menyerahkan tanah terbagus yang kelihatannya paling makmur. Dengan dia serahkan kepada Lot, keponakannya yang meminta itu. Dan karena Abraham menghormati Allahnya, maka Allah membalaskan pada Abraham dengan seluruh tanah negeri kepada Abraham, termasuk anak cucunya dari generasi ke generasi untuk selama-lamanya. Keturunan Abraham dalam Kristus tidak ngerti melarat. Tidak ada hidup utang piutang. Kamu hidup debt free. Bebas utang. Ada amin? So memilih yang terbaik untuk diri kita sendiri. Ketahui ya. Ketahui, tenaga ahli pemasaran produk sangat tahu. Bagaimana mengeksploitasi kecenderungan yang ada dalam manusia. Secara naluri kita menghendaki yang terbaik, yang paling terkini, yang paling bagus buat diri kita. Namanya iklan atau advertensi. Semua iklan di mall ini maupun di pinggir-pinggir jalan billboard mengatakan teriak-teriak ke kalian. You deserve the best. You deserve the best. Makanya kalau lihat iklan palanya begini. Karena di tengah jalan ngomong, kapan gue punya itu mobil ya? Kapan gue bisa punya kayak begitu ya? Hati-hati sama iklan advertensi. Itu alat paling jitu untuk membuat nafsu dagingmu hidup terus. Dan mengatakan pada kamu, yang kamu punya gak cukup. Yang kamu punya belum cukup, kamu butuh yang lebih besar, lebih baik, lebih cepat. Iklan membuat kita menjadi tak puas terus. Dan tidak setuju dengan prinsip dan identitas kita sebagai anak Allah. Sebagai penutup, 1 Timotius 6 ayat 8-10. Katakan sama-sama ya. Yang pakai masker copot. Katakan sama-sama. 2, 3. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya, terjatuh ke dalam pencobaan. Ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa. Dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena 1, 2, 3. Akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari dan menyiksa dirinya. Dengan berbagai-bagai, katakan, stres tidak akan ada lagi dalam hidupku. Mulai hari ini, saya akan mengikuti nasihat Rasul Paulus.
Slide berikut yang terakhir please. Saya akan ikuti nasihat Rasul Paulus. Filipi 2 ayat 3 dan 4. Aku tidak mencari kepentingan sendiri. Aku nggak cari puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya aku dengan rendah hati. Yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya. Persis Abraham. Dan jangan tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri. Tapi kepentingan orang lain. Nomor 2. Nasihat penulis surat ke jemaat Ibrani yang mengalami aniaya karena iman. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman dan ketika harta kamu dirampas. Kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik, yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu jangan kamu melepaskan imanmu. Karena besar upahnya nanti. Lebih baik kamu gak memiliki emas perak daripada kehilangan iman kamu. Karena itu satu-satunya aset untuk kamu hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Terakhir 1 Petrus 1 ayat 7. Maksud semuanya ini ialah, Petrus katakan ini. Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Kadang-kadang ekonomi susah didapat. Kadang-kadang mau kaya, mau beli kado gak bisa. Memang Tuhan izinkan. Kenapa? Supaya imanmu dimurnikan. Karena imanmu jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Amin. So kalian mendengar Pak Niko menyanyikan lagunya. Basuh aku di dalam darahmu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan rohmu. Apa yang kau rindukan? Mas perak? Ku rindu kemuliaan Tuhan. Lebih dari segala. Jadi hari ini Pastor Paulus, saya gak ngomong sama dia ya. Untuk proyeknya dia untuk misi penginjilan ke NTT. Dia minta Anda memberikan semua tabungan pertama kalian untuk membangun NTT. Supaya mereka bisa mendengar Injil Yesus Kristus. Apakah itu lirik berarti bagi kamu atau hanya lagu aja? Ujian akan ada. Apakah engkau setia dengan perpuluhan tiap bulan? Apakah engkau setia dengan buah sulung 1 kali per tahun plus tiap hari Paskah untuk merayakan buah sulungnya Allah kita, Yesus Kristus? Tuhan akan uji. Semua lagu yang kau nyanyikan akan diuji Tuhan. Itu lagu atau kehidupanmu. Iman kita akan dimurnikan. Tundukkan kepala. Bapa Surgawi, Kau lahirkan umat yang berhati murni, emas yang dibakar dalam api Tuhan. Tanpa ada logam tidak murni. Iman yang percaya pada Tuhan sekalipun yang bagus-bagus diambil orang. Seperti Abraham. Tapi dia menanti tanah yang miliknya Allah. Dan pembangunnya adalah Allah. Arsiteknya Allah. Dan Abraham memiliki sampai hari ini. Keturunan Abraham yaitu orang-orang lahir baru dalam Kristus. Adalah keturunan Abraham. Galatia 2 ayat 26. Dan seluruh janji Allah pada Abraham. Kita akan jadi orang yang terkenal. Kita menjadi orang menjadi berkat. Siapa mengutuk kita akan dikutuk Tuhan. Siapa memberkati kita akan diberkati Tuhan. Kita akan jadi orang yang memiliki semua yang Tuhan miliki. Sampai anak cucu ribuan generasi. Atau engkau mau jadi seperti Lot. Cepat kaya, cepat hancur. Bapak Surgawi, hasilkan umat yang memiliki hati seperti Abraham. Bapak iman kita. Iman mengalahkan dunia. Kami berganti umatmu dengan firman ini. Buat mereka tidak sama lagi mulai siang hari ini. Buat mereka tahu mengejar kekayaan itu sia-sia. Tapi mengejar Tuhan itu segala-galanya. Hati yang bersih dari akar cinta uang Tuhan. Di dalam nama Yesus semua yang mengasihi Tuhan katakan amin.